Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriansah Putra. Bawaslu Kota Padang meluncurkan sebuah program talk show untuk bertujuan mengedukasi masyarakat dalam proses pengawasan pada pemilu 2024. Untuk talk show hari ini, kita telah mendatangkan seorang akademisi yaitu Dr. Eka Vidya Putra. Beliau selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Selain itu, ia juga sebagai Direktur Revolt Institute, yang merupakan sebuah lembaga riset di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pendidikan. Sekarang telah hadir Dr. Eka Vidya Putra. Biasanya kami memanggilnya Bang Eka. Selamat datang, Bang Eka. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini, Bang, kami Bawaslu Kota Padang memiliki program talk show yang telah saya sampaikan di awal tadi, bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. Jadi begini, Bang, tahapan pemilihan umum 2024 itu akan dimulai pada tahun ini, di 2022. Kita sebagai pengawas tentunya telah membuat suatu rancangan program untuk menyongsong 2024 ini, Bang. Sebagai akademisi yang bergerak, yang fokus kepada sosiologi politik, Bang, bagaimana pandangan Abang terkait tantangan apa yang akan dihadapi oleh Bawaslu nantinya, melihat sebelumnya cukup banyak fenomena-fenomena sosiologi yang terjadi di tahun 2019 dan Pilkada 2020. Ya. Baik, jadi kalau kita melihat pemilu di Indonesia, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang di Reformasi, secara keseluruhan tentu hari di Reformasi ini banyak perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, periode-periode sebelumnya. Contohnya dari sisi durasi pemilu. Kalau pemilu di zaman Orde Lama dalam 1 tahun itu ada 2 pemilu. Kemudian di pemilu, jadi dalam 1 tahun itu hanya bedanya bulan itu. Kemudian dalam Orde Baru, pemilu itu secara reguler dilakukan sekali 5 tahun. Nah, kalau sekarang, sebelum ada ide untuk membuat pemilu serentak di 2024 itu, pemilu kita itu banyak. Secara reguler ada pemilu legislatif. Kemudian secara reguler pula dengan jadwal dengan tahun yang berbeda, ada pemilu kepala daerah. Kemudian belum lagi pemilu-pemilu yang level di tempat lain, contohnya Pilkades, Pilwana. Artinya dalam waktu 3 tahun itu bisa kita melaksanakan pemilu berkali-kali. Nah, ini yang kemudian disederhanakan sekarang menjadi pemilu serentak di 2024. Dalam 1 tahun ada 2 pemilu. Pemilu legislatif 1 plus presiden, kemudian pemilu legislatif eksekutif yaitu pilkada. Artinya apa? Dari sisi tersebut, keterlibatan masyarakat, keterlibatan penyelenggara, dan keterlibatan peserta itu semakin banyak durasinya dalam masa pemilu di masa reformasi ini. Begitu juga dengan penyelenggara. Penyelenggara aktivitasnya juga jauh lebih banyak dalam masa reformasi ini. Begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat juga beberapa kali dalam mengikuti pemilu. Kalau kita bikin kurikulum vitae contohnya, maka kurikulum vitae masyarakat kita pun dipenuhi dengan mengikuti pemilu. Dan ini yang kemudian kita sederhanakan. Nah,
Kalau bicara tentang regulasi itu, tentu saja dalam konteks demokrasi adanya sirkulasi kekuasaan yang tepat waktu itu menjadi salah satu poin penting menilai apakah demokrasi itu sudah berjalan dengan baik. Tapi pemilu kan tidak hanya persoalan apakah dia berjalan enggak secara sirkulasinya tepat waktu enggak. Secara prosesnya berjalan dengan baik enggak. Tapi pemilu lebih dari juga itu bicara tentang substansi. Bicara apakah pemilu itu sudah melahirkan sebuah produk yang berkualitas. Kualitasnya apa? Bahwa demokrasi itu melalui pemilu itu jaminan bahwasanya elit politik yang tersaring, elit politik yang terpilih dapat menjadi bahagian representasi masyarakat. Representasi masyarakat itu dia artinya adalah dia dapat memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi atau keinginan masyarakat. Di sisi lain, pemilu itu juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Kenapa dia bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Karena dalam masa kampanye, dalam masa memilih, orang akan memilih kepala daerah, legislatif, yang betul-betul dianggapnya sanggup membawa perubahan. Karena tentu saja kan ada janji-janji politik, karena ada program kerja. Nah ini yang selalu hari ini kalau kita mengkuliti apa yang terjadi pada pemilu kita, bahwa pemilu kita terlaksana secara reguler, secara tepat waktu, yes. Bahwa pemilu kita hari ini relatif bisa kita katakan berjalan secara jujur, adil itu, saya pikir tak bisa juga kita bantah. Bahkan kekhawatiran orang setiap kali akan dilaksanakan pemilu, kekhawatiran akan terjadi pembelahan masyarakat. Pembelahan masyarakat itu akan melahirkan nanti kekacauan politik. Ya. Atau kemudian ada perubahan sistem dulu dari mencentang sama mencoklik menjadi mencoblos contohnya. Ternyata, dan akan terjadi banyak suara yang rusak, ternyata enggak. Tidak terbukti. Artinya apa? Secara prosedural pemilu kita berjalan dengan baik. Begitu juga dengan pengawasan. Baik bukan berarti tidak ada masalah ya. Baik artinya secara umum berjalan dengan lancar. Bahkan kekhawatiran yang muncul di belakangan itu justru tidak terbukti. Tapi ketika kita tanya apakah pemilu kita hari ini telah melahirkan outcome-nya, output-nya adalah seperti yang dijanjikan pemilu itu, akan lahir kesejahteraan masyarakat, akan lahir tertib politik di masyarakat, akan terjadi kepuasan politik. Ternyata ini yang belum bisa dibuktikan. Nah, tentu pertanyaannya adalah kenapa pemilu kita itu belum bisa melahirkan contohnya kesejahteraan masyarakat, belum menjadi solusi bagi perpecahan politik sehingga terselesaikan dengan masalah pemilu. Ada beberapa hal. Kita lihat setidaknya ada dua hal itu. Pertama, secara demografis. Secara demografis, pemilih kita itu jumlahnya banyak. Dengan jumlah yang banyak itu, maka struktur demografis kita relatif kompleks. Contohnya struktur demografis kita yang kompleks itu dilihat dari tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan itu mempengaruhi perilaku politik orang, mempengaruhi kualitas memilih. Kenapa demokrasi ditolak dulu menjadi sebuah sistem negara? Karena demokrasi itu dimaknai sebagai pemerintahan banyak orang. Jadi orang menjadi pemimpin karena dikehendaki oleh banyak orang. Banyak orang itu berapa? 50 plus 1. Maka jika 50 plus 1 orang itu menyatakan A yang menang, maka itulah yang menjadi pemimpin. Jika 50 plus 1 itu adalah orang yang tidak berpendidikan, maka rasionalitasnya adalah pemimpin yang terpilih, pemenang yang terpilih adalah bersumber dari orang yang berpendidikan yang tidak berpendidikan tersebut. Maka orang mengatakan yang lebih berkualitas itu justru aristokrasi. Karena pemimpin oleh sedikit orang.
oleh para filosof atau metode sistem pemerintahan yang monarki, pemerintahan satu orang akan lebih baik itu. Tetapi kemudian dalam konteks masyarakat yang jumlah semakin banyak, tentu tidak bisa pemerintahan sedikit orang atau apalagi monarki yang mewakili itu. Ada keterwakilan masyarakat, maka pilihannya adalah demokrasi. Nah, jika kita bicara tentang banyak orang dalam pendidikan, Sumatera Barat contohnya, rata-rata lama sekolah orang Sumatera Barat itu, data terbaru itu 9,1%. Kalau Padang itu saya nggak tahu 8,7 atau 8%. Persennya tahun atau tahun lama dia sekolah. Lama dia sekolah. Arti kalau 9 tahun itu berarti dia baru SMP kelas 3 ya. atau SMA semester 1. Itulah rata-rata pendidikan Sumatera Barat. Lama sekolah orang di Sumatera Barat. Kalau kita lihat lebih besar Indonesia, rata-rata lama sekolah orang Indonesia ini di bawah 8,5 tahun. Berarti anak kelas 2 SMP atau SMP awal-awal kelas 3 lah. Nah, dengan demikian logika memilih masyarakat kita ini didominasi oleh rata-rata orang berpendidikan kelas 1 SMA itu. Maka kualitas demokrasi adalah kualitas demokrasi tingkatan orang berpendidikan SMA kelas 1. Nah, itu dari sisi pendidikannya. Kemudian struktur demografi lainnya bisa kita lihat dari sebaran penduduk. Sebaran penduduk kalau kita dibagi dua, ada penduduk yang kita taruh berdomisili di pedesaan, ada penduduk yang berdomisili di perkotaan. Ada masyarakat urban di situ, masyarakat perkotaan. Komposisinya masyarakat kita itu sebagian besar hidup di daerah urban, daerah perkotaan. Sebagian kecilnya hidup di daerah pedesaan. Nah, normalnya tentu saja orang yang hidup di daerah perkotaan sumber informasinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di daerah pedesaan. Sumber informasinya akan jauh lebih buruk di masyarakat pedesaan. Tapi pada sisi lain, kondisi demografi kita tadi itu di daerah perkotaan yang seharusnya informasi lebih baik itu, pertanyaan kritisnya adalah apakah masyarakat kita yang hidup di daerah urban ini tersentuh enggak dengan informasi tadi? Cilakanya masyarakat kita yang hidup di daerah urban tersebut ternyata sebagian besar juga tidaklah hidup dalam konteks kenyamanan. Artinya ini, mereka rata-rata hidup di daerah perkotaan adalah orang-orang yang bekerja di sektor informal. Kalau sektor informal itu artinya apa? Sektor informal itu berarti adalah orang bekerja dengan tidak butuh modal yang besar, tidak butuh tempat yang besar, tidak hanya membutuhkan keterampilan, tidak membutuhkan pengetahuan, keterampilan. Artinya orang-orang yang memang tidak juga, meskipun informasi banyak di situ di daerah perkotaan, tapi belum menjamin apakah dia melek informasi. Nah, ini yang segmen masyarakat perkotaan kita. Nah, artinya apa di situ? Artinya belum bisa kita anggap sebanding antara dapat kebanyakan informasi dengan kemudian pengetahuan dia tentang banyak hal, termasuk dalam bidang politik. Nah, kemudian yang ketiga, struktur demografi bisa juga dilihat dari jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian bisa, kalau kita bisa jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dalam data statistik kita jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, kesadaran politik kita antara laki-laki dan perempuan berbeda. Makanya kita bangun kemarin itu bayangan bahwasannya ada keistimewaan 30% bagi perempuan. Karena perempuan kita dianggap masih jauh dari melek politik. Itu dari sisi
demografis. Kalau kita kembangkan lagi bisa ke banyak sisi lainnya, dari sisi contohnya dari pekerjaan. Sebentar Bang, Ya. saya potong dulu. Terkait dari sisi demografi tadi ada tingkat pendidikan, tingkat domisili. Agama, pendidikan. Apakah hal ini yang memicu ada munculnya fenomena hoax di 2019 salah satunya Bang? Nah, kalau fenomena hoax itu dari demografi tadi bisa kita hitung dari pendidikan tadi, dari pendidikan tadi itu. Tapi dari pendidikan, tapi juga kita akan saya masuk ke kedua itu adalah ini kan struktur demografi ini. Tapi pada sisi lain ada struktur sosial. Struktur sosial itu bisa pendalaman dari sesuatu. Dia tidak hanya persoalan tingkat pendidikan, tapi dia juga berkaitan dengan kedalaman di bidang sosial. Contohnya saya masukkan di tingkat demografi itu, di tingkat sosial itu contohnya kayak masalah pendidikan tadi gitu. Kalau tadi hanya bicara tingkat pendidikan, kalau di struktur sosial akan kita kaji lebih dalam lagi. Contohnya di tingkat dalam masalah pendidikan. Masalah pendidikan kita contohnya dalam konteks literasi contohnya. Literasi itu sumbernya kan adalah bacaan. Ya. Ada tontonan. Nah, mari kita lihat. Dari sekolah tadi udah dihitung tuh. Ya, Nah, dari sisi bacaan. Sumatera Barat contohnya. Sumatera Barat itu daerah yang paling sedikit APBD-nya itu menganggarkan untuk penambahan buku. Jadi pustaka wilayah kita itu paling sedikit anggaran APBD itu dibandingkan se-Indonesia. Arti sumber bacaan masyarakat juga minim. Nah, ketika sumber bacaan masyarakat minim, tentu dia berharap lagi pada tontonan. Ya. Nah, apakah tontonan kita hari ini memberikan enggak pendewasaan atau pengayaan dalam literasi masyarakat kita? Bayang saya tidak, karena TV-TV kita contohnya lebih isinya ada yang sinetron aja, ada yang infotainment saja. Maka dalam ini penting jadi langkah Bawaslu untuk menerbitkan perkes sendiri itu menjadi sebuah solusi. Bahwasanya dia tidak bisa mengharap kepada media-media konvensional untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Kenapa? Karena media-media konvensional kita masih minim terhadap tontonan yang sifatnya edukasi. Maka salah satu cara memang adalah penyelenggara pemilu itu sendiri yang menyediakan tempat atau sarana untuk melakukan edukasi. Nah, di struktur sosial kita contohnya bisa kita lihat dari keragaman masyarakat. Keragaman masyarakat kita secara Sumatera Barat itu sebetulnya tidak begitu dinamis, relatif homogen. Tetapi ke dalam kehomogenan tersebut, di struktur masyarakat kita contohnya itu punya budaya merantau yang tinggi. Dan itu juga akan mempengaruhi. Jadi beberapa penelitian kita di Rival Institute contohnya, dari sisi partisipasi masyarakat, di penelitian kita di Pariaman itu menunjukkan bahwasanya besarnya angka ketidakhadiran orang ke TPS. Ternyata disebabkan karena budaya merantau masyarakatnya. Jadi secara budaya mereka merantau, tapi secara kependudukan mereka tidak melakukan pemindahan domisili. Kenapa tidak mereka pindah domisili? Karena mereka bekerja di rantau adalah sektor informal. Sektor informal tidak perlu mendaftar, karena dia jualan nanti di pasar yang sudah ada mamaknya di situ, yang sudah ada orang kampung di situ, yang tidak akan menjadikan syaratnya adalah memiliki KTP. Nah, kemudian kenapa mereka tidak pindah domisili? Ketika dia membangun pekerjaan informal, dia nggak butuh syarat-syarat administrasi untuk mendirikan lapak-lapak. Kemudian ketiga, karena dia bekerja di sektor informal, dia bersifat dinamis. Kalau tidak laku di Siko, mereka bisa pindah ke kota lain. Maka dia tidak penting dia harus mengubah KTP. Dalam catatan administratif dia pemilih di Pariaman. Tetapi secara faktual mereka tidak ada di situ. Jadi mobilitas masyarakat kita tinggi, tapi tidak disertai dengan mobilitas dalam konteks perpindahan administrasi. Nah, bahagian-bahagian ini yang kemudian menjadi hal yang tentang kita.
hoax seperti yang bertanya tadi, hoax tentang pemberitaan bohong contohnya, ini kan tergantung kepada tingkat pendidikan tadi. Kalau tingkat pendidikan kita itu masih SMP contohnya. Tingkat pendidikan masih SMP, sedangkan minat baca rendah. Minat baca rendah, fasilitas untuk membaca pun tidak ada, dan tidak melek informasi. Tidak melek informasi juga, maka hoax kemungkinan bisa besar di situ. Karena informasi tidak sempat mereka lakukan studi banding di kepalanya. Jadi kalau orang punya pengetahuan kognitif yang baik, informasi yang datang di kepala kita sudah ada referensi, maka kepala kita, otak kita akan melakukan studi banding terhadap informasi baru yang masuk. Ini benar enggak? Ini dapat kita percaya enggak? Ini ilmiah enggak? Ini rasional enggak? Tapi jika kepala orang tidak punya referensi, maka ketika informasi yang baru masuk, dia tidak melakukan studi banding di kepalanya. Maka dia terimalah itu sebagai sebuah informasi yang baru. Apalagi kemudian dia beranggapan informasi yang baru itu dia dapat dari Facebook contohnya. Dia dapat dari WhatsApp grup, dia dapat dari YouTube. Yang dalam Otalapau, Bang? Apa? Otalapau misal? Otalapau beda. Jadi kalau dalam konteks itu, dia beranggapan sesuatu yang ada di dunia mayanya itu adalah yang memberikan adalah orang-orang hebat yang bisa dipercaya. Makanya dia terima informasi tersebut. Beda dengan Otalapau. Otalapau itu ketika ada orang ngomong, kita kenal dengan orangnya. Kalau tukang otai dulu mah. Maka dia tidak akan menerima itu sebagai sebuah informasi yang dia cepat dia yakini. Kecuali yang ngomong di kada itu di lapau tersebut adalah orang yang menjadi reference grup dari masyarakat. Tapi ini kacau juga. Pertanyaan pentingnya adalah reference grup tadi. Dari mana dapat informasinya? Dari mana dapat informasinya? Kacaunya mereka dapat informasinya dari informasi-informasi yang mungkin saja tidak benar. Jadi hoax. Maka yang tersampaikan kepada masyarakat adalah informasi yang salah juga. Nah, maka kita rentan sebetulnya mendapatkan informasi yang hoax tersebut. Di masyarakat kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan studi banding di kepalanya atas informasi yang mereka dapatkan. Kalau melihat apa yang Bang sampaikan tadi terkait fenomena hoax tersebut, baik itu dari segi bagaimana mendapatkan informasinya, itu tuh dapatkah kita katakan masyarakat kita ini masyarakat pemilih rasional seperti itu, Bang? Nah, jadi kalau kita bicara tentang apakah masyarakat kita pemilih rasional atau tidak rasional. Nah, kalau kita mendefinisikan masyarakat pemilihan rasional itu adalah pemilih yang didasarkan kepada dia memilih karena sesuatu yang dia pikirkan. Bisa kita katakan masyarakat kita rasional. Dia memilih kenapa? Karena dia memilih pemimpin itu adalah pemimpin yang baik. Tidak memilih pemimpin yang lebih mengandalkan pada identitas, lebih mengandalkan pada politik uang dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah rasional yang dia bentuk hari itu bersumber dari informasi yang benar apa enggak? Jadi kalau kita tanya, contohnya di survei itu contohnya, itu pemilih kita rata-rata, apakah bapak ibu memilih orang karena dibayar? Itu dari di atas 85% mengatakan enggak. Apakah bapak ibu memilih karena satu kampung, politik identitas? Rata-rata mereka jawab enggak. Tetapi kemudian, apakah tidak dia itu benar-benar tidak atau kesadaran seperti ini, ilustrasi seperti ini? Apakah bapak ibu memilih orang yang karena membayar politik uang? Dia bilang enggak. Tapi apakah definisi politik uang bagi mereka? Ketika orang memberikan bantuan contohnya, dianggap tidak politik uang. Padahal memang jelas muatannya adalah mencari suara gitu. Kan ada ketentuan berapa bayar untuk suara. Orang membantu bangunan masjid dan sarana fasilitas sosial gitu. Motif orang itu kan bisa jadi dianggap orang baik. Seperti motifnya sebetulnya adalah untuk
membantu. Untuk kepentingan kekuasaan politik. Sehingga orang yang membantu dianggap lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak membantu tapi sudahnya orang baik. Kenapa masyarakat kita memilih seperti itu? Ya karena kapasitas dia individu tadi. Artinya adalah mereka rasional alasannya karena memilih sebetulnya visi misi. Lalu kita tanya apakah dia tahu tentang visi misi itu sebenarnya apa? Apakah visi misi itu benar-benar ada? Pemilihan legislatif contohnya, di legislatif banyak anggota legislatif menjanjikan pembangunan, menjanjikan perbaikan sarana publik contohnya. Bagi masyarakat itu janji. Tapi kalau bagi kita itu apakah legislatif punya kewenangan untuk memberikan itu? Tidak. Yang punya kewenangan itu adalah eksekutif. Masuknya kan rasional toh. Ya. Tapi sebenarnya perilakunya tidak rasional sebenarnya. Bukan apa? Dia cara memilih itu nggak rasional karena dia mendapatkan informasi yang salah. Karena definisi tidak rasional itu orang memilih karena kebiasaan-kebiasaan berikutnya, ke tahun-tahun sebelumnya. Kebiasaan-kebiasaan tahun sebelumnya, kalau Kota Padang kita ambil ilustrasi, setiap pemilu kecuali pemilu kemarin itu pemenangnya berbeda-beda. Kan berbeda-beda itu. Artinya secara tradisional pemilih Sumatera Barat itu tidak berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan masa lalu. Dia selalu bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan tahun pemilu. Lalu kita jika perubahan itu adalah sesuatu yang rasional kah? Ternyata belum tentu juga. Karena dia memilih terjadi perubahan-perubahan itu karena faktor-faktor yang sebetulnya tidak rasional. Jadi bagi saya tidak ada hubungannya itu antara rasionalitas pemilih dengan tingkat pendidikan tuh. Dengan tingkat pendidikan. Dia mempengaruhi, tapi tidak hanya faktor penentu. Nah, itu yang saya lihat dari sisi situ. Ya. Selain itu Bang, selain adanya fenomena politik uang, fenomena hoax, saya juga coba riset sebelum diskusi dengan Bang hari ini, bahwasanya ada fenomena yang mungkin secara realitas empiris dia tidak dapat dibuktikan, namun dia ada, seperti fenomena dukun politik. Oh ya. Nah, itu bagaimana pandangan secara akademis, secara sosiologis politik lah Bang? Jadi itu politik uang dukun politik tadi itu sebetulnya kalau kita lihat dari sisi material, dia hampir mirip dengan politik uang. Dia diyakini terjadi, tapi kemudian nggak bisa dibuktikan. Saya tahun lalu mendampingi Bawaslu Sumatera Barat contohnya untuk technical assistant dalam melakukan penelitian masalah kepemiluan, terutama di Bawaslu. Dari beberapa proposal yang masuk yang ditulis oleh para komisioner beberapa staf-staf di Bawaslu Kabupaten Kota, yang paling banyak itu memilih tentang pengawasan pemilu dalam konteks money politik uang. Kemudian ada yang meneliti berikutnya di bawahnya banyak, kemudian adalah netralitas ASN. Artinya apa? Senator-senator di Bawaslu ketika dia memilih politik uang atau netralitas ASN, karena itu yang dia anggap paling krusial bisa jadi satu, atau itu yang dia anggap desas-desusnya paling santer di lapangan. Tetapi jika kita bandingkan dengan berapa banyak laporan pelanggaran yang disebabkan oleh politik uang itu ternyata nggak terbukti. Nggak banyak, bukan terbukti, nggak banyak. Artinya kan lucu itu. Satu sisi dia tertarik meneliti politik uang, tapi satu sisi realitasnya yang tertangkap, yang menjadi catatan Bawaslu bahwa ini politik uang terjadi, jumlahnya kecil. Sama dengan dukun itu, secara realitas dia muncul.
dengan berbagai macam metode. Tetapi kemudian dia susah untuk dibuktikan tadi itu. Artinya apa? Di mana masalah kita di situ? Masalahnya kembali itu kepada literasi pemilih. Sesuatu yang sifatnya supranatural. Itu kan hanya diyakini oleh masyarakat yang cara berpikirnya tradisional. Sedangkan masyarakat yang lebih modern, tentu cara berpikirnya lebih rasional. Nah, dia akan berhubungan dengan tingkat pendidikan, dia bicara juga tentang kultur masyarakat. Artinya apa? Dukun politik itu banyak diyakini, tetap saja bahkan berkait tentang kualitas kognitif yang dimiliki oleh masyarakat kita dan juga oleh politisi kita. Politisi kita karena berharap ingin dapat suara, dia menjadi pragmatis apapun dia lakukan. Secara normatif mengunjungi para konstituen, secara konvensional. Kemudian membuat baliho, membuat kampanye luar ruang. Tapi juga dia melakukan cara-cara di luar sesuatu yang kita anggap bisa rasional. Mendatangi dukun, contohnya, menjadi salah satu alternatif yang bahagian dari usaha untuk mendapatkan kemenangan. Nah, kalau fenomena yang disampaikan oleh Boy tadi itu banyak terjadi, artinya apa? Artinya kemampuan kepala kita tadi itu pemilih yang tidak sanggup untuk mencari referensi tandingan di kepalanya. Dia ada dan tidak terbukti. Kenapa itu dipilih? Karena memiliki kekurangan sanggupan. Kenapa politisi contohnya masih melakukan dukun politik, praktek dukun politik? Teman saya itu disertasinya itu tuh, Saudara Hari Effendi Iskandar, dia melakukan disertasinya dukun politik. Tadi di sisi masyarakat, kenapa politisi kemudian harus datang ke dukun? Kenapa? Karena tidak terjadi keseimbangan antara keinginan dia untuk maju di politik dengan sumber daya yang dia miliki. Orang cerdas, dia nggak perlu minta pertolongan yang lain, karena dia yakin dia bisa menjual dirinya atau mengkampanyekan dirinya supaya dipilih oleh masyarakat. Akan tetapi orang yang tidak punya kapasitas akan mencoba mencari jalur lain untuk tetap terpilih, yang tidak perlu bicara tentang sumber daya dia. Maka yang penting dia terpilih, maka dia menggunakan jalur cara yang tidak rasional. Yang irasional. Orang-orang yang rasional punya kapasitas, ya udah, ngapain saya punya kemampuan toh untuk berdebat. Kan gitu. Jadi kecurangan kan dilakukan oleh orang-orang yang tidak sanggup untuk bertarung secara sportif. Orang yang sanggup bertarung secara sportif, dia akan siap berkontestasi kapan saja dan di mana saja. Ya Bang, terakhir Bang, pemilu ini kan juga banyak terjadi fenomena-fenomena seperti yang tadi itu Bang. Jadi dari kacamata akademisi, apa sih upaya yang dapat dilakukan oleh Bawaslu untuk kalau tidak bisa menghilangkan, meminimalisir terjadinya hal tersebut di di wilayah. Jadi kelemahan Bawaslu dan penyelenggara lainnya juga KPU selama ini menurut saya adalah mereka textbook. Textbook artinya adalah membuat program kerja itu sesuai dengan apa yang ada di peraturan. Textbook itu. Tetapi sebetulnya adalah kita juga harus melihat sesuatu yang tidak textbook. Kita harus membaca realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika bicara dengan realitas masyarakat, kita bisa melakukan inovasi untuk melakukannya seperti apa. Orientasi penyelenggara, terkadang orientasinya adalah bagaimana tahapan-tahapan bisa dilewati sesuai dengan aturan dengan jeda waktu yang mereka bikin. Tetapi tidak pernah memikirkan apakah program yang dilakukan itu sudah tepat tidak metodenya secara metode. Yang kemudian sudah tepat tidak sasarannya. Contohnya ilustrasi yang saya berikan. Dalam beberapa studi kita menunjukkan
kita hubungi di suatu nagari, siapa saja sih di situ yang pernah terlibat dalam programnya KPU atau Bawaslu. Kita dapatkan ternyata yang terlibat dalam program sosialisasi KPU atau Bawaslu itu orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Itu aja. Jadi kalau Bawaslu ngadain acara di sebuah nagari itu ada 3 program, orangnya itu juga 3 program. Celakanya ketika di tempat yang sama KPU melakukan juga Itu juga orangnya. itu juga orangnya. Kenapa? Karena sirkulasi elit di pedesaan itu atau di perkotaan sekalian pun cenderung statis. Yang ketua penggerak PKK itu juga, ibu-ibu senam itu juga, petugas posyandu di bawah itu juga. Artinya banyak program kita berikan itu ternyata pada orangnya itu saja. Satu, sehingga seharusnya kan semakin banyak program semakin banyak yang dapat. Ya. Nah, yang kedua, sudah orangnya itu saja dalam pemberian program. Si orang yang mendapat informasi belum tentu juga melanjutkan informasi itu ke yang lain. Jadi manfaat ganda yang diperolehkan dengan sosialisasi ke orang tidak sampai ke orang lain. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena Bawaslu sendiri tidak melakukan beberapa inovasi. Contohnya, dia harus melakukan pendidikan kepada Thomas, kepada tokoh masyarakat. Asumsi kan itu tuh. Ya. Kenapa Thomas diberikan? Karena dia tokoh masyarakat. Kenapa tokoh masyarakat ini diberikan? Karena dia diharapkan dapat menjadi penyambung informasi itu kepada masyarakat. Nah, Thomas itu kemudian kita definisikan tidak berubah dari dulu. Thomas itu siapa? Ketua Karang Taruna, ini mama, alim ulama, bunuh kandung dan seterusnya. Lalu pertanyaan kita adalah, apakah itu Thomas yang berpengaruh sekarang di masyarakat? Belum tentu. Bisa jadi tidak. Mungkin yang lebih pengaruh ini adalah koordinator Gojek di perapatan mana. Menjadi yang berpengaruh itu sekarang adalah ketua kelompok-kelompok tani. Yang jelas-jelas punya masanya, dia referensinya. Yang jelas-jelas dia bisa menginstruksikan ke referennya. Nah, jika Thomas-Thomas yang ada sekarang bisa jadi enggak lagi. Artinya bahwa Bawaslu dalam konteks ini juga membangun program, membuat kegiatan itu tidak hanya berkaca kepada sandaran undang-undangnya, tapi juga bicara tentang efektivitas kegiatan itu dia lakukan. Apakah efektif dengan program ini, dengan durasi sekian, atau justru tidak efektif sudah dengan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kemudian terakhir, apa juga yang menjadi agenda dari Bawaslu? Secara umum, Bawaslu menunjukkan peningkatan yang luar biasa di dalam konteks pengawasan. Saya pikir kalau kita ajukan kuesioner, contohnya kepada politisi, lembaga apa yang paling Bapak takuti? Saya pikir dia akan nulis itu Bawaslu. Kalau akan lebih nakal, apakah Bawaslu perlu dibubarkan? Pasti mereka minta bubarkan. Oke Bang, terima kasih atas waktunya, bincang-bincangnya pada program Talkshow Bawaslu Kota Padang. Banyak sekali yang dapat kita ambil dari pembahasan kita kali ini. Saya Febrian Saputra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.